Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu lagi di mata kuliah transisi energi. Jadi hari ini ya, kuliah hari ini materinya tentang peran hidrogen dan baterai dalam transisi energi. Ya. Sengaja saya buat teman ini supaya bisa ditonton dan tonton dan dipelajari dengan baik oleh para mahasiswa. Langsung saya, oh, share aja ya. Oke, kita share. Nah, ini ya. Peran hidrogen dan baterai ya dalam apa transisi energi. Ntar ini saya bisa. Saya ulangi peran hidrogen dan baterai dalam transisi energi. Nah, ini mengulang lagi pelajaran yang beberapa minggu yang lalu ya, terutama di awal-awal kuliah. Krisis energi dan kebutuhan transisi ya. Mengapa transisi energi penting ya? Yang pertama, ketergantungan pada bahan bakar fosil, ya, kemudian tantangan keamanan energi dan volatilitas harga, kemudian target pengurangan emisi karbon dan komitmen global, ya. Kemudian ini definisinya, ya kita ulang kembali, pergeseran dari sistem energi berbasis bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Nah, peran kuncinya, identifikasi teknologi akan menjadi tulang punggung transisi energi, yaitu hidrogen dan baterai, ya. Nah, jadi media penyimpan energi ini nanti diperlukan ya, sangat diperlukan ya, tapi terutama dalam hal ini hidrogen dan baterai. Nah, memahami transisi energi sumber ini merupakan sumber energi terbarukan ya. Sumber utamanya bisa sel surya ya atau surya solar ya, panel fotovoltaik, bangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi atau CSP. Bisa juga dari angin ya, turbin angin darat dan bisa juga dilepas pantai. Kemudian ini pembangkit listrik tenaga air, bisa juga geotermal ya, pemanfaatan panas bumi. Kemudian bioenergi ya, biomasa atau biogas. Nah, tantangannya itu sifat intermitensi ya. Jadi biasanya energi terbarukan itu dia nggak bisa kita atur ya. Kadang besar, kadang kecil, kadang nggak ada gitu ya. Kadang konstan ya. Jadi terdapat fluktuasi produksi energi. Nah, ini pertama kita tadi kan ada dua, hidrogen dan baterai. Yang pertama itu hidrogen ya, sebagai pilar transisi energi. Apa itu hidrogen? Nah, ini unsur yang paling melimpah di alam, yaitu dengan senyawa H2 ya. Bukan sumber energi, melainkan pembawa energi ya. Jadi energi carrier, energi yang padat dan serbaguna. Nah, jenis hidrogen itu ada hidrogen abu-abu ya atau gray hidrogen, bisa dari metana atau gas alam, kemudian dari metana gas alam dengan emisi CO2 ya. Kemudian ada hidrogen biru ya, blue hidrogen dari metana dengan carbon capture ya. Itu utilization dan storage ya, HCUS. Kemudian ada hidrogen hijau ya. Hidrogen hijau itu green hidrogen ya. Ini dari elektrosis air ya, menggunakan listrik terbarukan ya, paling bersih dan berkelanjutan. Kemudian ada mungkin jenis-jenis hidrogen lain ya, istilah-istilahnya ada hidrogen turquoise, hidrogen pink, hidrogen kuning, dan lain-lain. Nah, ini aplikasi hidrogen dalam transisi energi ya, di sektor industri sebagai bahan baku ya. Jadi ini untuk produksi amoniak ya, bahan bakar pupuk ya, bahan dasar pupuk. Kemudian ada metanol, kemudian baja hijau. Kemudian ada sebagai bahan bakar ya, tungku industri dan proses panas tinggi. Ya, jadi
beberapa industri itu tungkunya itu masih menggunakan hidrogen. Kemudian untuk transportasi ya sel bahan bakar ya, bisa menggunakan fuel cell electric vehicle atau PCEV. Kemudian ini digunakan untuk mobil, bus, truk, kereta api, bisa juga kapal laut. Kemudian bahan bakar penerbangan berkelanjutan, Sustainable Aviation Fuel atau SAP ya, berbasis hidrogen. Kemudian ini pembangkit listrik dan penyimpanan energi ya. Dicampur dengan gas alam di turbin ya. Jadi ini co-firing. Kemudian pembangkit listrik tenaga hidrogen murni. Kemudian untuk penyimpanan energi jangka panjang ya dalam skala besar, misal di gua gitu ya, atau di gua garam itu maksudnya ditaruh di suatu tempat gitu ya. Kemudian pemanasan dan gedung dapat dicampur ke jaringan gas alam untuk pemanasan di rumah-rumah ya, atau di rumah tangga, terutama di daerah-daerah yang subtropis ya, atau di daerah dingin ya. Kalau di Indonesia tropis jarang digunakan. Nah, tantangan dan peluang hidrogen ya, tantangannya itu biaya produksi ya, terutama untuk hidrogen hijau itu masih tinggi, kemudian infrastruktur ya, transportasi atau pipa ya, kemudian penyimpanannya bagaimana, kemudian perlu ada stasiun pengisian ya. Kemudian ini efisiensi ya, proses produksi, kemudian konversi dan penggunaan, kemudian keamanan ya, sifat hidrogen yang mudah terbakar. Jadi memang dia perlu tempat khusus ya. Nah, jadi sehingga peluangnya itu potensi dekarbonisasi sektor yang sulit dijangkau ya. Jadi ada industri berat, transportasi jarak jauh, nah ini perlu hidrogen nih. Kemudian penyimpanan energi musiman atau jangka panjang ya. Bisa juga selain baterai kan bisa bisa disimpan hidrogennya ya. Kemudian menciptakan ekonomi hidrogen global baru. Jadi selama ini perdagangan batu bara, ini muncul perdagangan hidrogen nanti ya yang baru. Kemudian mengurangi ketergantungan pada gas alam. Nah, ini peluang-peluangnya ya. Nah, dari tantangan peluang ini nanti kita bisa melakukan riset-riset ya, atau semacam penelitian gitu ya, kira-kira gimana supaya umpama nih, supaya riset supaya biaya produksinya itu lebih murah ya, tidaknya efisien. Kemudian penelitian atau riset tentang cara transformasi gasnya ya. Kemudian melalui pipa atau pakai tabung gas yang lebih bagus, yang lebih efisien ya. Kemudian kemudian riset dan penelitian tentang stasiun pembuatan atau desain stasiun pengisiannya sendiri. Kemudian ini ada efisiensi proses produksi, barangkali dengan kan itu hidrogen itu kan dengan proses elektrolisis ya. Mungkin dengan frekuensi atau tegangan tertentu gitu ya, bisa menghasilkan, atau dengan katalis tertentu ya, bisa menghasilkan hidrogen yang lebih banyak ya. Kemudian konversi dan penggunaan untuk hidrogen itu sendiri ya. Kemudian keamanan, mungkin cara bagaimana membuat tempat penyimpanan hidrogen itu yang murah gitu ya. Mudah, yang murah dan aman gitu ya. Dan tidak mudah terbakar ya, ya aman itu ya. Ya. Peluang-peluang tantangan dan peluang untuk penelitian maupun riset di bidang hidrogen. Nah, mungkin saya eh, berikan contoh gitu ya. Contoh beberapa generator hidrogen ya, atau HHO. Nah, ini bisa kita lihat di sini, ada di webnya. Nah, ini salah satu contoh dari apa HHO ya, hidrogen generator. Oke, itu ya contohnya. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi contoh-contohnya ya, yang bisa kita lihat di YouTube.
Nah, kemudian di Tokopedia sendiri sebenarnya sudah ada jualannya ya. Ini untuk HHU, untuk generator untuk motor ya. Jadi ini bisa apa? Bisa untuk mengefisienkan pembakaran motor ya. Ini harganya murah, 483, bisa juga nanti ini diteliti lebih lanjut ya. Jadi penskalaannya lebih menghasilkan HU yang lebih besar ya. Nah, ini banyak contoh-contoh yang lain. Ada juga kalau nggak salah ini buat sebentar ini terhalang ya. Nah, ini untuk HAO mobil ya. Ini harganya 585.000 ya. Jadi ini bisa juga dicontoh ya. Amati tiru modifikasi ya. Mungkin bisa untuk membuat yang lebih besar lagi ya dengan skala yang lebih besar. Oke, itu. Nah, ada juga penelitian-penelitian yang sudah dilakukan para akademisi ya atau mahasiswa yang berhubungan dengan HHU ya. Ini contohnya ada beberapa artikel ya. Nah, ini ada artikel pengendalian gas HHU sendiri ya. Jadi pengendalian gas brown pada elektrolyser untuk meningkatkan unjuk kerja motor bakar. Ini beberapa contoh penelitian mahasiswa atau skripsi mahasiswa sendiri tentang apa HAU ya, gas hidrogen. Jadi ini membuat alat pengendali laju produksi gas HAU berdasarkan kecepatan putaran mesin ya untuk aplikasi penambahan bakar pada mesin bensin ya. Atau ada juga ini pernah diteliti juga ini dari ITS kalau nggak salah ini ya, teknik mesin ITS. Jadi analisis penggunaan HO dan tanpa HO terhadap kinerja motor bensin ya. Jadi dia membandingkan gimana kalau pakai hidrogen tadi ya, pakai HO ya. Apa pengaruhnya kalau diaplikasikan ke motor gitu ya. Bisa mobil, motor bensin ini bisa motor, bisa juga mobil ya. Nah, ini banyak kalau kita lihat di sini hasil penelitian orang itu ya, peningkatan torsi 19,7%, daya mesin sebesar 25%, tekanan efektif rata-rata 19,87%, efisiensi termal sebesar 12,39% ya. Jadi dan lain-lain ya, banyak hasil penelitian orang-orang yang menunjukkan bahwa kalau diberikan apa hidrogen itu ya, HAO motor bensin itu jadi lebih apa lebih bagus gitu ya. Ya, kita kembali lagi ke yang di slide yang sama topik yang lain yaitu tentang baterai ya. Nah, awalnya ini tadi tentang baterai udah ya, hidrogen, sorry. Nah, sekarang baterai ya sebagai pilar pilar transisi energi. Apa itu baterai ya? Jadi perangkat yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik ya. Karakteristik ya kepadatan energi, siklus hidup dan efisiensi itu sendiri. Nah, jenis baterai dominan yaitu yang banyak itu lithium ion atau Li ion. Kemudian ini dominan di kendaraan listrik ya. Kemudian elektronik konsumen. Kemudian ada jenis lain ya, solid state ya. Nanti ini buat masa depan. Kemudian ada flow batteries skala besar. Kemudian ada juga sodium ion. Ini alternatif lebih murah. Nah, ini aplikasi aplikasi baterai dalam transisi energi ya. Ini buat transformasi listrik ya. Ini nyimpan energi listrik ya untuk mobil penumpang, bus, ya, sepeda motor, kemudian sepeda listrik. Nah, kemudian ini mengurangi emisi gas buang dan ketergantungan pada bahan bakar fosil ya. Kemudian penyimpanan energi skala grid ya. Nah, ini jadi penggunaannya dalam jaringan di PLN ya. Ini menstabilkan jaringan listrik ya dari intervensi energi terbarukan ya, solar, angin dan lain-lain. Jadi pada saat mendung atau tertutup awan ya, maka
baterai berperan itu menjadi pengganti sementara ya. Kemudian penyediaan layanan tambahan, ya. Jadi ini frekuensi regulation, kemudian peak saving ya. Jadi karena hal-hal tertentu ya, ada beberapa kualitas dari listrik itu yang berubah ya. Nah, ini bisa didukung melalui penyimpanan energi pakai baterai ini ya. Kemudian elektronik konsumen ya, bisa untuk laptop, ponsel, bisa juga untuk tablet ya, notepad ya. Nah, ini aplikasi awalnya pakai baterai lithium ion. Nah, bisa juga untuk penyimpanan energi rumah tangga ya, penyimpanan energi surya rooftop yang digunakan ya, untuk digunakan di malam hari. Nah, ini tantangan dan peluang baterai ya. Tantangannya sumber daya material. Jadi ini ketersediaan bahan dasar ya. Ketersediaan dan penambangan litium, kobalt, nikel ya. Nah, ini ada isu ya, etika dan lingkungan karena biasanya penambangan ini kan dampak lingkungannya itu eh, harus dikaji lagi ya. Kemudian proses daur ulang baterai ini masih berkembang dan masih mahal ya. Kemudian kepadatan energi, batasan jarak tempuh pada elektrik vehicle. Jadi karena baterainya ini untuk nyimpan energi itu baterainya gede juga dan berat ya. Sehingga daya simpan energinya ini masih terbatas. Jadi untuk kendaraan listrik itu masih belum terlalu jauh. Itu beda kalau kita menggunakan kendaraan bensin. Kemudian waktu pengisian, durasi pengisian yang masih lama dari pengisian bahan bakar. Jadi kalau kita ngecas mobil listrik itu di stasiun pengisian itu lama gitu ya. Kalau bensin kan cepat set gitu ya. Kemudian biaya ya, meskipun terus turun masih menjadi pertimbangan ya. Meskipun kendaraan listrik itu turun, tapi masih mahal ya. Mobil-mobil itu ada yang 500 juta, ada yang 400 ya mobil listrik. Jadi masih mahal dibandingkan dengan mobil bensin. Nah, ini peluangnya mendukung adopsi energi terbarukan yang masif. Jadi kalau kendaraan listrik ini atau baterai ini banyak digunakan ya, maka mendukung munculnya pembangkit-pembangkit energi terbarukan yang lebih banyak lagi ya. Kemudian elektrifikasi sektor transportasi secara menyeluruh, kemudian pengembangan teknologi baterai baru yang lebih aman, murah, dan padat energi, kemudian penciptaan rantai nilai baterai yang berkelanjutan. Nilai baterai yang berkelanjutan ya, atau rantai pasoknya itu ya, harus diperhatikan ya. Itulah tantangan dan peluang baterai. Nah, ini sinergi hidrogen dan baterai. Jadi ini bukan persaingan ya, tapi melainkan saling mensupport ya. Jadi baterai ideal untuk penyimpanan energi jangka pendek hingga menengah. Jadi dia nggak bisa terlalu nyimpan banyak. Mobilitas jarak pendek menengah dan aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Ya. Misalkan stabilisasi grid ya. Jadi kalau perlu bantuan baterai ya, perlu ada sesuatu, maka perlu bantuan baterai sebagai pendukung jaringan ya. Nah, hidrogen ideal untuk menyimpan energi jangka panjang ya musiman. Jadi kalau menyimpan hidrogen itu bisa lama. Beda kalau baterai itu kan kadang bisa kayak mobil itu lama nggak dipakai, lama-lama baterainya habis sendiri ya. Nah, kalau hidrogen bisa kesimpan lama, kemudian dekarbonisasi industri berat. Jadi industri berat yang pakai batu bara, eh, polusi lingkungannya lebih banyak, kalau pakai hidrogen ya lebih lebih baik, ya, polusinya lebih sedikit. Kemudian transportasi jarak jauh, ini bisa digunakan untuk transportasi jarak jauh, udara, laut, kereta api, dan bisa juga sebagai bahan baku tadi ya, atau pupuk. Nah, contoh sinergi pembangkit listrik tenaga surya angin yang menggunakan hidrogen hijau untuk menyimpan surplus energi yang tidak dapat diserap baterai, kemudian hidrogen diubah kembali menjadi listrik saat dibutuhkan. Jadi LTS digunakan energinya kalau lebih kita ubah menjadi hidrogen ya. Nah, penggunaan baterai di kendaraan untuk akselerasi cepat dan hidrogen untuk jangkauan yang lebih jauh ya. Jadi
Untuk akselerasi cepat itu adalah baterai. Hidrogen untuk jangka jauh karena kita bisa menyimpan lebih lama dan lebih banyak ya. Nah, ini studi kasus contoh implementasi ini proyek hidrogen ini contoh proyek hidrogen hijau di Eropa atau Australia atau pengembangan PCB oleh Toyota atau Hyundai ya. Kemudian proyek baterai Tesla Gigafactories ya, ini perusahaan Elon Musk Tesla. Nah, ini instalasi baterai skala grid di California atau Australia. Nah, ini proyek kombinasi ya, misalnya fasilitas yang mengintegrasikan pembangkit listrik tenaga surya, elektrolysis hidrogen dan penyimpanan baterai. Jadi LTS, elektrolisis tadi kalau lebih ya, listriknya dijadikan hidrogen dan penyimpanan baterai yang lebih bagus lagi ya, yang lebih baik ya. Nah, ini prospek masa depan dan inovasi, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan ya. Jadi ini peluang tantangan penelitian ya. Material baru untuk baterai ya bisa selama ini lithium ion coba bisa dipertimbangkan diteliti pakai solid state dan sodium ion. Kemudian teknologi elektrolyzer yang lebih efisien dan murah. Jadi orang meneliti elektrolisis tapi lebih efisien ya, listriknya itu masih sedikit, hidrogennya lebih banyak dan murah. Kemudian sistem manajemen energi yang cerdas ya, smart grid ya, kan pakai energi terbarukan. Kemudian inovasi dalam infrastruktur. Jadi ini pengisian ultra cepat, kemudian pipa hidrogen, penggunaan pipa hidrogen untuk transportasi hidrogen itu sendiri ya. Nah, kebijakan pemerintah ya, dukungan regulasi, insentif pajak, kemudian subsidi untuk teknologi besi. Kemudian investasi dalam riset and development dan infrastruktur ya. Nah, ini kolaborasi global kerjasama antar negara untuk mencapai target iklim tadi ya. Karena iklim kita pengaruh yang dari tadi ya, dari energi yang tidak terbarukan ini kalau ada kerjasama ya untuk mencapai penggunaan energi-energi yang mendukung transisi energi. Nah, ini kesimpulan terakhir ya. Jadi hidrogen dan baterai adalah dua pilar utama yang saling melengkapi dalam transisi menuju sistem energi global yang berkelanjutan. Nah, ini masing-masing memiliki peran unik dan kekuatan dalam mengatasi tantangan intermitensi energi terbarukan dan dekarbonisasi sektor-sektor kunci. Meskipun ada tantangan, ya biaya, infrastruktur sumber daya, inovasi dan investasi terus mendorong kemajuan signifikan ya. Kemudian masa depan energi kita akan sangat bergantung pada pengembangan dan implementasi sinergis kedua teknologi. Jadi eh, teknologi baterai dan hidrogen ini sangat menunjang sekali ya hubungannya dengan transisi energi. Nah, ini contoh soal aja ya, contoh soal nanti bisa dilihat yang dikerjakan atau bisa juga dilihat ya. Itu saja dari saya ya. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.